Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Mama Kia. Di video kali ini saya akan berbagi resep cake lagi. Kali ini saya membuat cake nutrisari. Ini enak banget dan juga hemat telur, cuman 4 telur. Hasilnya besar banget ya. Saya menggunakan baking pan yang ukuran 28 yang harusnya 8 telur. Ini hanya menggunakan 4 telur. Nah, mau tahu cara buatnya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan bahan keringnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 4 gelas seperti ini ya, tepung terigu. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan vanili bubuk di tepungnya ya. Nanti pada saat kita masukkan ke adonan baru kita ayak bersamaan. Jika sudah, bahan keringnya ini kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan 200 ml air, kemudian larutkan 2 bungkus nutrisari hingga volume airnya mencapai 300 ml ya. Aduk sampai nutrisarinya larut dengan air. Jika sudah, tambahkan 2 sendok makan munjung susu bubuk, aduk kembali sampai larut. Jika sudah semua bahan sudah tercampur seperti ini, masih kurang dari 300 ml airnya, boleh ditambah ya hingga ngepas 300 ml. Jika sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan wadah, kemudian masukkan 4 butir telur utuh. Kemudian tambahkan 1,5 gelas gula pasir. Lalu tambahkan juga 2 sendok teh SP. Setelah itu, mixer adonan dengan kecepatan tinggi hingga putih kental dan berjejak. Nah, ini dia adonannya setelah dimixer kurang lebih 12 menit. Adonannya sudah putih kental dan berjejak, bisa dilihat ya teman-teman. Matikan mixernya, kemudian lanjut tambahkan larutan nutrisarinya sedikit demi sedikit perlahan sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah. Larutan nutrisarinya sudah tercampur dengan adonannya ya, pastikan tercampur secara merata. Kemudian supaya warnanya lebih cantik, tambahkan warna kuning atau orange secukupnya sambil dimixer secara perlahan sampai semua tercampur rata. Jika sudah, lanjut aduk adonan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini dari bawah ke atas. Karena menurut saya warnanya masih kurang kuning ya, jadi saya tambah lagi pasta kuning telur secukupnya, kemudian aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Terakhir, masukkan bahan keringnya, tepung terigu yang sudah ditakar tadi ya. Gunakan ayakan supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu aduk perlahan menggunakan spatula. Di sini saya masukkan tepungnya secara bertahap 2 kali ya teman-teman. Jika tepung terigunya sudah masuk semua seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat adonannya masih belum tercampur secara merata. Kita lanjut menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah supaya adonannya benar-benar tercampur secara merata ya.
Jika sudah dirasa tercampur rata adonannya, matikan mixernya. Kemudian lanjut aduk menggunakan spatula sambil disisir ya pinggiran wadahnya. Ini adonannya sudah siap dipanggang. Di sini saya sudah siapkan cetakannya. Saya menggunakan baking pan yang ukuran 28 cm. Sebelumnya sudah saya olesi menggunakan margarin dan juga tepung terigu. Langsung saja kita masukkan adonan ke dalam cetakan baking pan-nya. Nah, adonannya sudah masuk semua ke dalam cetakan. Lanjut kita ratakan permukaan adonannya ya. Terakhir beri topping keju secukupnya. Untuk toppingnya opsional, boleh pakai topping apa saja sesuai selera. Boleh menggunakan kismis, kurma yang sudah dicincang, kemudian kacang tanah yang sudah disangrai, ataupun seres, ataupun choco chip. Pokoknya sesuai selera ya teman-teman. Silahkan dikreasikan sendiri. Jika sudah, lanjut kita panggang kuenya selama kurang lebih 40 menit. Untuk alas panggangannya ini tadi sudah saya panaskan memang sebelum membuat adonan ya. Jadi ini udah pasti panas banget. Setelah 40 menit, tidak perlu lakukan tes tusuk. Ini dipastikan sudah matang ya teman-teman. Teman-teman boleh mengintipnya juga di bagian kacanya itu. Jika bagian tengahnya itu sudah agak kuning kecoklatan, itu kuenya udah matang ya. Langsung saja kita angkat. Bisa dilihat hasilnya cantik dan mengembang sempurna. Langsung saja kita pindah ke wadah lain. Sebelumnya kita sisir dulu pinggirannya menggunakan spatula supaya lebih mudah terlepasnya nanti. Nah, ini sudah dipindah ke wadah lain. Ini masih panas banget ya teman-teman. Kita biarkan dulu dingin, kemudian kita potong. Bisa dilihat ini menul-menul banget ya, cantik mengembang sempurna. Ini kuenya sudah hangat, cenderung dingin ya teman-teman. Langsung saja kita potong. Pastikan menggunakan pisau yang tajam untuk memotong kue ya teman-teman, supaya hasilnya rapi dan cantik. Sekarang kita ambil potongannya dan kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Ini lembut banget ya teman-teman, bisa dilihat. Pokoknya ini cocok banget buat teman-teman yang pengen jualan pakai resep ini, bisa banget ya. Ataupun bisa dibikin hanya buat cemilan di rumah juga boleh. Ini recommended karena hemat telur menurut aku. Untuk rasanya ini manisnya juga pas, nggak terlalu manis, nggak bikin enek ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, share jika bermanfaat, komen, dan juga subscribe. Dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton.